Tak ada jalan pintas untuk suatu tempat yang layak untuk dituju, oleh Beverly Hills. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alpresta Silalahi di channel Smarter Being. Kembali ke seri kuliah Digital Innovation. Di week kedua kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang logical thinking and inductive versus deductive arguments. Adapun outline dari perkuliahan kita adalah yang pertama introduction, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga logical thinking, selanjutnya inductive versus deductive arguments, kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada pertanyaan yang saya coba ingin berikan kepada semua peserta kuliah inovasi digital. Pertanyaan ini silahkan dijawab masing-masing, boleh juga dicatat di buku masing-masing juga. Nanti di akhir perkuliahan ini diharapkan semua peserta mata kuliah ini bisa menjawab pertanyaan ini bahwa apakah ada korelasi, apakah sama atau berbeda antara berpikir secara logik dan juga berpikir secara algoritma. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan perkuliahan kita untuk video pertama adalah mahasiswa bisa tepat dalam menjabarkan peran dari logika berpikir pada konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mahasiswa dapat dengan tepat dalam membedakan pendekatan induktif dan juga deduktif. Nah, dua tujuan pembelajaran ini itu gunanya untuk mencapai sub CPMK yang kedua sesuai dengan RPS kita, yaitu dapat memahami konsep logika berpikir pada computational thinking untuk menyusun dan mengukur efektivitas solusi pada suatu persoalan. Nah, selanjutnya, kalau begitu, apa itu berpikir secara logika dan apa itu berpikir secara algoritma? Ini pasti berkorelasi sama pertanyaan di awal. Pertanyaan diagnostik di awal. Kemudian, apa hubungannya ke computational thinking? Kalau memang mereka berdua berbeda, logik dan algoritma, apa hubungannya sama computational thinking? Oke. Bagian ini menunjukkan betapa pentingnya logika untuk berpikir komputasi. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang apa itu berpikir secara komputasi atau computational thinking. Nah, dalam computational thinking, logical thinking itu sangat penting. Untuk apa? Karena dengan logical thinking, ini menjadi suatu tool, satu alat bagaimana mengubah ide-ide intuitif menjadi ekspresi logis dan logis secara matematis juga. Seperti itu. Nah, dalam logical thinking ini tidak hanya bernalar secara logis, tapi juga ada hal-hal yang akan sebagai pendukungnya juga, yaitu dengan menggunakan boolean dan logika simbolik. Nah, ini akan kita bahas pada video kedua dan yang ketiga. Nah, sederhananya, logika adalah sistem yang digunakan untuk membedakan antara argumen yang benar dan argumen yang salah. Sebuah argumen selalu berujung pada kesimpulan. Itu perlu kita apply. Logika mencakup seperangkat prinsip yang ketika diterapkan pada argumen memungkinkan kita untuk menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah. Itu adalah logika. Nah, Anda tidak memerlukan pelatihan khusus untuk mulai untuk berpikir logis. Contohnya apa? Sokrates adalah seorang pria. Semua pria fana. Karena itu, Sokrates adalah makhluk yang fana. Nah, ini adalah kesimpulannya dari argumen 1 dan argumen 2. Bahkan bagi kita yang tidak memiliki gelar doktoral sekalipun dapat memahami argumen ini dengan mudah dan membuat kesimpulan dengan benar. Namun, ini hanya untuk hal-hal yang sederhana. Atau jika tidak sederhana, kita tidak selalu mampu untuk menyimpulkan suatu argumen benar atau salah, seperti pada contoh Sokrates tadi. Nah, disinilah peran komputer dapat dipakai untuk menolong kita untuk mengotomatiskan penalaran kita. Tapi, kita harus bisa menerapkan logika berpikir yang benar sebelum menanamkannya kepada komputer. Komputer benda mati. Komputer bisa pintar juga karena diajarkan untuk berpikir pintar. Nah, yang bertugas untuk membuat komputer itu pintar, kita manusia. Sebenarnya kita itu bisa pintar, tapi tidak sehebat komputer yang selalu konsisten dan persisten. Ada masanya kita
tidak sama seperti robot. Gitu. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu alat yang bisa memutuskan benar atau salah secara konsisten. Dalam artian tertentu, menerapkan logika adalah cara mengembangkan dan menguji hipotesis. Oke? Dengan menggunakan cara berpikir ini, menerapkan logika mengasumsikan Anda sudah mengetahui setidaknya beberapa hal yang pasti dan memungkinkan Anda menggunakan pengetahuan itu sampai pada beberapa kesimpulan lebih lanjut. Jadi sebenarnya sebelum kita mentraining atau membuat komputer tersebut jadi pintar untuk bisa memutuskan dan berpikir secara logis, pada dasarnya kita juga sudah mengetahui beberapa hipotesa sebelum kita menanamkannya pada komputer atau memberikan pengetahuan tersebut kepada komputer untuk dia bisa memberikan suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya kita ke inductive versus deductive arguments. Nah, ada dua jenis argumen berdasarkan kategori kepastiannya, terdiri dari induktif dan deduktif. Argumen deduktif adalah bentuk penalaran terkuat, karena kesimpulannya harus mengikuti premisnya. Selama itu telah dibangun dengan benar dan premisnya tidak dapat disangkal kebenarannya. Sebagai contoh apa? Misi adalah seekor anjing. Semua anjing berwarna coklat. Karena itu, misi berkulit coklat. Premis 2 jelas salah. Tidak semua anjing berwarna coklat. Meskipun argumen mengikuti bentuk yang sama persis dengan contoh Socrates, namun argumen kali ini gagal karena salah satu premisnya adalah salah. Kalau di jargon komputer ini disebut dengan garbage in dan garbage out. Oleh karena itu, kita konklusikan bahwa you can express the form of an argument by substituting symbols for objects. This helps when trying to work out if your reasoning is valid. The form of the Socrates example is A is a B, all B's are C, therefore A is C. Well, see later how to handle logic symbolically. Contoh yang kedua, cara kedua argumen deduktif yang salah adalah ketika kesimpulan tidak selalu mengikuti dari premis. Seperti ini contohnya. Semua bola tenis berbentuk bulat. Bumi itu bulat. Oleh karena itu, bumi adalah bola tenis. Argumen ini gagal karena logikanya salah. Ya, semua bola itu bulat, tetapi begitu juga dengan hal yang lain. Dalam istilah simbolis, argumen ini mengikuti bentuk all S R B. Oke, kita lihat all S R B. B-nya adalah bulat. C adalah B. Oleh karena itu, C adalah A. Tetapi, karena ini dalam bentuk yang tidak valid, argumennya secara otomatis juga tidak valid. Jadi kalau secara simbolis itu semuanya adalah B, ini adalah B, dan C adalah B, maka secara simbolis kita bisa singkat tuliskan bahwa C adalah A. Tapi argumennya itu tidak valid, maka bisa dikatakan bahwa ini kesimpulannya tidak valid gitu. Nah, pada kenyataannya argumen deduktif itu relatif jarang. Nah, oleh karena itu argumen deduktif itu sangat mudah sekali diambil kesimpulannya. Nah, oleh karena itu argumen deduktif sangat mudah sekali diambil kesimpulannya. Meskipun sama premisnya, tapi jika salah satu fakta tersebut sudah salah, maka kita bisa dengan secara automatically mengatakan bahwa itu tidak valid atau ini valid sekalipun gitu. Jadi sangat tidak susah gitu untuk membuat suatu kesimpulan atas argumen deduktif. Nah, namun pada kenyataannya argumen deduktif relatif jarang. Anda biasanya akan menemukan hanya jika pengetahuan Anda yang Anda hadapi bagus dan rapi. Namun, dunia nyata seringkali memberikan kita pengetahuan yang tidak merata, berantakan, atau sementara. Misalnya, di kehidupan yang kita temukan cenderung lebih berwarna dan lebih bervariasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penalaran induktif yang membahas probabilitas daripada aturan hitam putih yang keras. Nah, kalau di deduktif itu kan jelas
sangat clearly terlihat hitam dan putih, benar atau salah, sehingga bisa diambil kesimpulan dengan mudah. Tapi pada kehidupan nyata tidaklah semuanya bisa sededuktif itu. Oleh karena itu muncullah penalaran induktif, di mana kita masih tetap bisa memberikan suatu kesimpulan atas premis-premis yang sebenarnya masih hitam dan putih. Dalam argumen induktif tidaklah perlu benar sepenuhnya seperti halnya deduktif, tapi terdapat tingkat kepercayaan tertentu pada penalaran tipe ini. Bentuk argumen ini tidak menjamin bahwa kesimpulannya benar, tapi mungkin menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Contohnya apa? Premis 1, sebuah tas berisi 99 bola merah dalam satu bola hitam. Selanjutnya, 100 orang masing-masing menarik satu bola dari tas. Sarah adalah satu dari 100 orang tersebut. Nah, berarti kesimpulannya, karena itu Sarah mungkin mengambil bola merah. Oke, ini adalah argumen induktif yang sangat bagus. Selama Anda mempertimbangkan atau memperhitungkan semua aspek yang terlibat, aspek-aspek penalaran ini penting dalam CT atau computational thinking, karena komputer terlibat agar dia mempermudah dalam membuat suatu keputusan. Oke? Jadi kesimpulannya benar dan sangat bagus contohnya. Oke. Anda dapat membuat sebuah komputer dapat menarik kesimpulan dari suatu argumen dengan memastikan 3 hal. The reasoning is valid, atau penalarannya adalah valid. Kemudian Anda memberikan masukan yang reliable pada komputer. Jadi tidak, contoh yang pertama, semua kucing berwarna coklat, itu jelas-jelas tidak memasukkan argumen yang reliable ya, karena tidak semua kucing berkulit coklat atau warna bulunya warna coklat. Anda tahu bagaimana menafsirkan kesimpulan apa yang dilaporkan komputer, yaitu apakah hasilnya benar, alasan deduktif, atau mungkin benar, alasan induktif. Kesimpulan, penalaran logis dan sistematis adalah dasar utama pada CT, karena program komputer pada dasarnya adalah otomatisasi pada proses penalaran kita. Oleh karena itu, agar menjadi sebuah solusi, dibutuhkan pemahaman yang baik tentang logika dan kemampuan untuk menggunakan notasi yang tepat atas bahasa alami. Bab ini telah membahas dasar-dasar penalaran induktif dan deduktif untuk komputasi. Oke, sekian kesimpulan dari video pertama dari materi ini. Nanti akan ada lanjutan berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.